Sabu jangan jadi pelacur politik. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang bertanggung jawab memang tidak bisa bayar engkau, tapi dia akan berjuang bagimu untuk memajukan Sabu Rai Jua bagi kemuliaan Tuhan. Kembali kami sampaikan laporan pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong untuk edisi minggu ini. Pada kesempatan kali ini, Gembala Jemaat dipercayakan Tuhan untuk melayani KKR di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Setelah melakukan penerbangan selama kurang lebih 45 menit, Gembala Jemaat tiba di Bandar Udara Terdamu, Kabupaten Sabu Rai Jua, NTT. Gembala Jemaat disambut oleh panitia dengan tarian Selamat Datang yang merupakan tarian khas suku Sabu. Selanjutnya, Gembala Jemaat langsung menuju kantor Bupati untuk memimpin dalam ibadah oikumene bersama ASN di wilayah kantor Bupati Sabu Rai Jua. Yang saya muliakan Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong bersama dengan tim. Jujur Bapak bahwa selama ini kami dan teman-teman di Kabupaten Sabu Rai Jua, kami mungkin hanya lihat di TV saja Bapak. Tapi hari ini kami melihat secara langsung. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Bapak Pendeta Gilbert. Selamat datang di Kabupaten Sabu Rai Jua, Bapak Pendeta dengan seluruh tim. Kami percaya bahwa kebenaran yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan menyertai dan memberkati. Helama Tonaiye. Setiap pekerjaan kita adalah pelayanan. Jangan pisahkan, oh pelayanan itu hanya hari Minggu, hanya tugasnya di gereja. Tidak, apapun yang kita buat karena kita menyadari kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, apapun yang kita buat karena kita mengasihi dan ingin melihat hal-hal yang baik, saya beri nama itu pelayanan. Saudara-saudara yang bekerja dan ada banyak masalah, bersyukurlah. Kenapa kita bersyukur? Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang kita harapkan sebelumnya. Kenapa pemazmur tenang? Bukan karena gak ada masalah. Dia bilang apa? Lihatlah sengsaraku. Tapi pada saat yang bersamaan dia sadar bahwa Tuhan itu dekat. Kalau kita sadar Tuhan itu dekat, kita gak gampang putus asa dan kecewa. Kalau kita sadar Tuhan itu dekat, kita gak sempat mikir yang negatif dalam kehidupan ini. Tuhan yang dekat memberi semangat. Tuhan yang dekat memberikan sukacita. Tuhan yang dekat memberikan damai sejahtera di hati kita. Haleluya. Pada malam harinya, Gembala Jemaat melayani dalam KKR dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun RI ke-78 di lapangan Civic Center, kantor Bupati Sabu Rai Jua. Saya percaya hidup tidak tambah lebih mudah. Yang setuju sama saya katakan hidup tidak tambah lebih mudah. Ama hari-hari ini urus istri makin mudah atau makin susah? Saya tidak berani bicara pendeta. Perempuan itu di sebelah pendeta. Izinkan saya bertanya buat para pengusaha. Hari-hari ini menjalankan usaha dengan jujur, dengan benar, gampangkah tidak? Makin susah. Selanjutnya saya mau tanya sama para politisi. Hari-hari ini dapat suara dengan murni, gampangkah tidak? Pendeta, zaman sekarang pendeta kalau tidak kasih uang pendeta, dia tak mau pendeta. Sabu jangan jadi pelacur politik. Sebentar lagi akan ada pilkada. Kau tidak suka lihat pejabat korupsi toh? Tapi kau senang dapat duit dari pejabat, kau penjahat. Saya beri nama kau pelacur-pelacur politik. Anak-anak Tuhan tidak boleh jadi pelacur politik.
Kau pilih yang benar, kau pilih yang takut akan Tuhan, kau pilih yang bertanggung jawab. Jangan kau pilih mereka yang bayar. Jangan pilih orang karena orang itu bayar. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang bertanggung jawab memang tidak bisa bayar engkau, tapi dia akan berjuang bagimu untuk memajukan Saburai Jua bagi kemuliaan Tuhan. Pendeta ngomong kau tepuk-tepuk tangan. Nanti kalau pemilu kau tunggu serangan fajar. Oh darah Yesus. Serangan fajar kau terima berapa? Tapi uang itu saya beri nama uang panas. Sorry untuk bilang, uang itu saya beri nama uang kutuk karena kau dapat dari sesuatu yang tidak halal. Saya berdoa supaya Sabu makin takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Tantangan memang berat, tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Hari ini kita merayakan HUT Republik Indonesia ke-78. Satu bangsa bisa berdiri, peperangan bisa dimenangkan, selalu dibutuhkan pahlawan. Ibu, engkau bukan hanya istri, engkau bukan hanya mama, tapi bagi saya engkau juga pahlawan. Pak, engkau bukan hanya imam, engkau bukan hanya suami, engkau bukan hanya papa, tapi kau juga harus jadi pahlawan. Saburai Jua tidak boleh dipimpin oleh penjahat. Saburai Jua harus dipimpin oleh pahlawan yang beriman dan percaya betul dia ada untuk membangun kabupaten ini bagi kerajaan sorga. Catat baik-baik. Beriman bukan berarti tidak ada masalah. Jangan bilang sama saya beriman pendeta, tapi saya sudah sanggup. Masalah demi masalah menerpa kehidupan saya. Saya sonde kuat lagi menghadapi hidup ini. Setan bilang mantap. Tapi hari ini masalah apapun, berdiri tegak dan berkata, aku masih punya Tuhan. Tuhan yang aku sembah tidak pernah gagal. Tuhan yang aku sembah tidak pernah terlambat. Tuhan yang aku sembah tidak pernah mengecewakan aku. Tuhan yang aku sembah akan menolong aku tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Saya percaya tanah ini harus lebih maju, harus lebih dahsyat, harus lebih luar biasa. Karena tanah ini tanah yang diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, rekan-rekanku, kalau para pendeta saling menyerang, para pendeta saling menjatuhkan, saya beri nama kau pengkhianat dan penjahat. Tapi kalau para hamba Tuhan bergandengan tangan, para hamba Tuhan berjuang melayani, para hamba Tuhan mendoakan pemimpin, para hamba Tuhan melayani jemaat dengan betul, saya beri nama kau pahlawan yang menentukan nasib Kabupaten Saburai Jua bagi Tuhan dan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya harus maju ke depan? Ada dua alasan. Yang pertama, sebagai act of faith, sebagai langkah iman, engkau tinggalkan tempat duduk saudara, engkau maju ke depan. Tanda dengan iman kau yakini mulai hari ini semuanya lebih maju, lebih baik, lebih meningkat dalam kasih Tuhan. Amin. Yang lama sudah berlalu, kau tinggalkan, kau lari maju ke depan. Yang kedua, kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya harus maju di depan? Karena di depan itu pada zaman perjanjian lama adalah altar, tempat korban dipersembahkan. Imam akan mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar. Dan ketika Allah berkehendak, api dari langit akan membakar habis korban itu, dan korban itu menjadi kesukaan. Ketika kau maju ke depan sebagai sebuah lambang bahwa mulai hari ini kau berdiri di altarnya Tuhan. Alkitab berkata, engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Biarkan api dari sorga membakar habis hidup kita, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Bapak jamahlah, Bapak jamahlah, Bapak jamahlah. Lihat setiap hati lawat dengan kuasa-Mu yang terikat dengan perzinahan, yang terikat dengan minum mabuk, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan hawa nafsu daging. Kami lepaskan ikatannya di dalam nama Yesus. Mungkin kami tidak sungguh-sungguh, mungkin kami kompromi dengan dosa, tapi malam ini Amba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Api dari sorga, api dari sorga membebaskan, melepaskan, membakar habis ikatan belenggu dalam hidup kami. Terima jamaah Tuhan, terima jamaah Tuhan.
Saya mau bagikan buku-buku buat adik-adik ini. Saya tulis buku 33 hal penting tentang penginjilan. Siapa yang rindu jadi penginjil? Jangan sampai kena kepala. Saya tulis buku 33 hal dahsyat tentang salib. Siapa yang berani pikul salib? Jangan sampai kena kepala. Tiga 33 hal penting tentang penginjilan. Jangan sampai kena kepala. 33 hal dahsyat tentang salib. Jangan sampai kena kepala, oke? Siapa yang berlumpa, siapa yang dapat lagi. Yesus Tuhan dan sahabat. Ini buku tentang Yesus dalam tiap-tiap buku dalam Alkitab. Sahabat, hati-hati jangan sampai kena kepala. Siapa yang lompat, siapa yang dapat. Kita mau dengar kesaksian. Ibu-ibu sakit apa? Sudah berapa lama itu sakit tenggorokan? Sudah 2 tahun, Pak. Sakit tenggorokan sudah 2 tahun. Ya, sesak di sini, Pak. Kalau minum air sesak. Terus ke dokter kah? Tidak pernah. Minum obat kah? Tidak. Gosok-gosok kah? Tidak. Pasrah saja sama keadaan. Ya, saya berdoa. Berdoa terus. Setelah didoakan malam ini apa yang terjadi? Sudah lega. Coba ibu, udah rasa enak. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan ya meriah. Ibu sakit apa? Asam urat baru, keram, kalau jalan kejang jatuh, tidak bisa berdiri. Berdiri rasa lemah gitu. Pimpin ibadah juga mungkin setengah jam atau tidak sampai setengah jam, saya duduk lagi baru berdiri. Tapi sekarang puji Tuhan, setelah saya terima doa tadi, apa yang ibu rasa? ada Coba ibu angkat kaki begini. Sudah rasa lebih enak? iya, Pak. Waduh, ibu rasa 10 tahun lebih muda. Hati-hati kalau jalan orang pikir ibu mahasiswa dari mana, ya kan? Orang tanya, kakak mahasiswa di mana kak, ya kan? Karena sudah semakin sehat. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Telinga kiri tidak dengar, Bapak. Telinga kanan dengar, Dengar, Bapak. telinga kiri nggak dengar. Tidak dengar. Setelah didoakan apa yang terjadi? Sembuh, Bapak. Bisa dengar. Yang mana yang bisa dengar? Yang kiri, Bapak. Tadinya nggak bisa dengar. Iya, Bapak. Saya tes dulu ya. Ibu ulangin, kalau ibu dengar ibu ulangin. Tutup telinga kanan ibu, telinga yang dengar tutup. Tutup yang betul. Gak boleh dengar lagi dari situ ya. Sekarang dengar pakai telinga kiri. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan telinga saya. Segala kemuliaan buat Yesus. Buat Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu, ini telinga kirinya tidak bisa dengar, tapi malam ini oleh kuasa Tuhan dibukakan. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Nona, kau sakit apa? Patah tulang. Hah? Patah tulang. Siapa yang kasih patah kau tulang itu? Tabrakan dengan Oh, kau pembalap. Tidak. Ah, jangan suka balap-balap. Yang mana yang patah? Yang kaki kanan. Kaki kanan. Ya. Kapan 10 kejadian? tahun lalu. Terus setelah operasi ke apa yang terjadi? Ini urut saja karena kalau di rumah sakit dong mau amputasi. Oh, jadi cuma diurut-urut. Ya. Tapi setelah itu masih sakit. Setelah itu masih selisih 3 senti. Masih selisih 3 Ya. senti. Tumit tidak bisa injak tanah. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Puji Tuhan, buka mata langsung lepas sendal, bisa injak tanah. Oh, coba kau injak-injak begitu. Sudah enak sekarang. Sudah. Kau rasa begini sudah sama tinggi. Sudah sama tinggi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ajaib kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya Gilbert Lumoindong dalam KKR HUT Republik Indonesia yang ke-78 bersama jemaat Tuhan di Kabupaten Sabu Raijua di Civic Center kantor Bupati Minea di daerah Sabu Raijua ini mau mengingatkan buat setiap saudara, haleluya, dahsyat, luar biasa.
Di keesokan harinya sebelum meninggalkan kota Sabu, Gembala Jemaat melakukan syuting program di Taman Doa Skyber, Eikepaka, Sabu Rejua. Hidup harus tetap memandang kepada Yesus. Karena tantangan selalu ada, masalah selalu ada. Tetapi Alkitab berkata, jika aku ditinggikan di muka bumi, maka aku akan menarik banyak orang. Dalam hidup ini, jangan tinggikan masalah, jangan tinggikan persoalan. Ada banyak orang selalu berpikir, wah masalah saya besar, tantangan saya banyak. Tetapi tinggikan Yesus, percaya, Yesus kuatkan saya, Yesus mampukan saya, Yesus tolong saya, Yesus selamatkan saya. Karena memang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Saya sedang ada di Taman Doa di Cyber Sabu Rejua, tempat di mana relief tentang Alkitab dan diakhiri dengan Kristus yang dimuliakan ada. Pastikan dalam hidup ini kita muliakan dan tinggikan Yesus saja. Haleluya. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumuindong untuk edisi minggu ini. Mari kita terus dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita semakin menjangkau banyak jiwa, baik di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.